Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, salah satu imam Masjid Al-Haram, Syekh Sudais, menjelaskan bahwa hakikat puasa ada 3 hal utama. Yang pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah perisai atau junnah, dan yang ketiga adalah penyucian jiwa. Hadirin sekalian, 3 hal inilah yang mungkin akan khotib bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, hadirin sekalian, yaitu ketakwaan atau takwa. Sebagaimana sama-sama kita dengar Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwa kita diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka hadirin sekalian, ketakwaan inilah salah satu inti daripada puasa. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan takwa? Apa itu sifat-sifat takwa? Maka hadirin sekalian, tentu saja jawabannya semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka hadirin sekalian, petunjuk inilah yang sudah Allah turunkan untuk kita, untuk mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan takwa. Maka jika kita bertanya-tanya dan masih mengira-ngira apa itu takwa, maka jawabannya, petunjuknya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Maka hadirin sekalian, bulan inilah saatnya kita mendalami lagi makna ketakwaan. Inilah saatnya kita menyelami lagi arti daripada takwa yang seluruh petunjuknya telah Allah kumpulkan di dalam Al-Qur'an. Karena itu hadirin sekalian, para ulama menyimpulkan
bahwa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, beliau memerintahkan umat Islam menghatamkan Al-Quran setidaknya dalam 40 hari. Bagi sahabat-sahabat beliau yang memang tekun beribadah, beliau menyarankan untuk menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Karena itu hadirin sekalian, para sahabat akhirnya membuat sebuah formula pembagian surat-surat Al-Quran dalam 7 hari yang dikenal dengan istilah fami bisyauqin, fa mim ya ba shin waw dan qaf, fami bisyauqin. Yang dengan pembagian inilah para sahabat membagi Al-Quran ke dalam 7 bagian. Di hari pertama dimulai dari surat Al-Fatihah, di hari kedua dimulai dari surat Al-Maidah, di hari ketiga dimulai dari surat Yunus, di hari keempat dari surat Bani Israel atau Al-Isra, hari kelima dari surat Asy-Syu'ara, hari keenam dari surat As-Saffat, dan hari ketujuh dari surat Al-Qaf. Demikianlah hadirin sekalian, bagaimana para sahabat mereka sangat dekat dengan Al-Quran karena mereka menghatamkan setiap 7 hari sekali, hadirin sekalian. Namun hadirin sekalian, di bulan Ramadan tidak ada batasan secepat apa kita ingin menghatamkan Al-Quran. Nabi pernah mengingatkan bahwa jangan kalian hatamkan Al-Quran lebih cepat dari 7 hari. Namun para ulama berpendapat bahwa larangan ini tidak diberlakukan selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diberikan kebebasan ingin menghatamkan sebanyak apapun. Maka dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Dan dalam riwayat Sayyiduna Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran bahkan dalam 1 rakaat sholat. Maka hadirin sekalian, jika kita mungkin tidak mampu menamatkan 7 hari 1 kali, setidaknya jangan sampai terlewat Ramadan tahun ini dan kita belum menghatamkan 1 kali pun. Hadirin sekalian, selanjutnya ketakwaan, sifat-sifatnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Cirinya ada beberapa, hadirin sekalian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah yang menafkahkan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Bukan hanya ketika dia banyak harta dia bersedekah, namun di hari-hari biasa pun ketika rezekinya mungkin biasa saja, dia juga tetap bersedekah. Yang kedua, hadirin sekalian, dalam ayat tersebut dijelaskan wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Maka hadirin sekalian, salah satu latihan kita dalam berpuasa adalah mengendalikan amarah kita dan juga memaafkan orang lain. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Idza qatalahu ahad," jika seseorang sedang berpuasa kemudian dia diajak berkelahi, falyaqul
ana umru'un shaim, maka hendaknya dia mengatakan aku berpuasa. Maka Nabi Muhammad beliau juga bersabda, laisa syadidu bisara'ati wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah kekuatan itu dalam berkelahi, tetapi kekuatan itu ada pada orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, dari sifat-sifat tersebut dalam surat Ali Imran dijelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang yang bertakwa hadirin sekalian, bukan berarti dia tidak punya dosa, tapi dijelaskan dalam ayat tersebut, orang yang ketika melakukan kesalahan dia kemudian teringat kepada Tuhannya dan kemudian beristighfar, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, sifat selanjutnya adalah ketika orang bertakwa ini melakukan kesalahan atau dosa, dia langsung teringat kepada Tuhannya dan kemudian beristighfar, dan dengan demikian dia pun mensucikan dirinya. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, idza irtakaba 'abdun dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika seorang hamba melakukan suatu dosa, maka muncul dalam hatinya noda hitam. Dan ketika noda ini sudah penuh hadirin sekalian, itulah yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saat itu hatinya sudah diselimuti dengan warna hitam yang disebut dengan ron, yang jika ini terjadi maka hatinya menjadi mati. Tapi salah satu sifat orang bertakwa dalam ayat tersebut, setiap ada kotoran, setiap ada noda, ada dosa, dia langsung beristighfar dan berusaha membersihkan noda-noda tersebut. Demikian hadirin sekalian, 3 sifat-sifat orang bertakwa yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran. Maka hadirin sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah dan keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang bertakwa, barang siapa bertakwa, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Maka hadirin sekalian, orang-orang bertakwa ini memang terkadang kelihatannya biasa-biasa saja, namun biasanya rezekinya mengalir terus sebagaimana janji Allah dalam ayat tersebut. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ditutup kesalahan-kesalahannya dan Allah besarkan ganjarannya. Wa yu'zim lahu ajra. Selanjutnya hadirin sekalian, puasa juga sebagaimana disampaikan Syekh Sudais dalam salah satu khutbah beliau adalah junnah. As-shaumu junnah. Nabi Muhammad bersabda, puasa adalah perisai yastajinnu bihil 'abdu minan nar, yang dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka. Hadirin sekalian, ketakwaan itu sendiri sebenarnya sudah melindungi seorang hamba. Tetapi dengan puasa kita mendapatkan perlindungan berlapis. Bukan hanya dengan satu perisai, tapi dengan lebih dari satu perisai. Dapat kita pahami hadirin sekalian, orang yang sudah terbiasa menjauhi maksiat, tapi dia berpuasa di hari itu, maka dia akan berkali-kali lebih baik ketakwaannya. Kita mungkin yang tidak berpuasa terkadang lupa
melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi ketika kita berpuasa, kita pun teringat bahwa kita sedang berpuasa. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bi. Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi." Semua amal ibadah anak Adam adalah miliknya kecuali puasa, karena puasa ini milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Maka hadirin sekalian, puasa ini yang memantau adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang mengetahui nilai dan kualitas puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu hadirin sekalian, usaha kita tidak terputus untuk tetap menjaga puasa kita, karena kita tahu yang menyaksikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajah li an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk dan perkataan palsu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Maka hadirin sekalian, tentu saja kata-kata yang buruk akan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Termasuk juga apabila kita melakukan kemaksiatan mungkin dengan anggota tubuh kita, itu pun juga akan mengurangi nilai puasa kita. Dan dengan demikian kita pun menjadi lebih terjaga untuk meninggalkan hal-hal buruk tersebut. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fi lailatin min layali Ramadan utaqa minan nar." Di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan dalam suatu hadis hadirin sekalian, Nabi Muhammad naik ke atas mimbarnya. Kemudian beliau mengatakan, "Amin, amin, amin." Dan salah satu sahabat kemudian bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau mengatakan amin?" Maka Nabi kemudian menjawab, "Baru saja Jibril datang dan membacakan doa, dan aku mengaminkan doa tersebut." Dan hadirin sekalian, doa terakhir yang beliau aminkan adalah, "Raghima anfu man adraka Ramadan wa lam yughfarlah." Sungguh akan celaka orang yang sempat bertemu Ramadan tetapi belum diampuni dosanya. Maka hadirin sekalian, di malam-malam Ramadan dan kita mulai masuk mendekati ke malam-malam terakhir Ramadan, ini adalah masa-masa yang sangat berharga, karena di masa-masa inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya. Dan disinilah hadirin sekalian kita bisa mulai memfokuskan penyucian jiwa kita, membersihkan diri kita yang mungkin telah banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan maupun dosa, dan pastinya setiap kita berdosa. Dan disinilah kesempatan kita membersihkan diri kita dan juga menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad beliau berpesan, "Iltamisu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Nabi Muhammad beliau berpesan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad dan para sahabat di malam-malam terakhir benar-benar menghidupkan malam-malamnya. Kata-kata menghidupkan ini hadirin sekalian bisa dimaknai bahwa Nabi Muhammad tidak tidur di bagian-bagian akhir di malam-malam terakhir bulan Ramadan, untuk memastikan bahwa para sahabat dan Nabi Muhammad melakukan hal yang terbaik saat bulan Ramadan. Demikian hadirin sekalian, 3 makna dari puasa yang dijelaskan, yang digambarkan oleh salah satu imam Al-Haramain, Syekh Sudais. Yang pertama adalah ketakwaan yang kita berusaha gapai dan kembangkan dalam ibadah-ibadah Ramadan.
Yang kedua adalah perisai yang kita bawa selama kita berpuasa. Dan yang ketiga adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yang sama-sama kita usahakan bahwa kita berusaha mensucikan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan, dan berusaha menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa Ramadan tahun ini kita sama-sama bisa mendapatkan ketakwaan, sama-sama bisa mendapatkan ampunan dan penyucian jiwa, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf liman iqamatus shalah. Sawu angkadilu. Ya, yang depannya kosong diisi, dirapatkan dan diluruskan barisan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر.